Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kemarin aku sempat panen hasil dari budidaya ikan cana Maruledes yang merupakan salah satu jenis ikan gabus juga. Dan ternyata setelah kemarin ditangkap dan dicek, ternyata hasilnya tinggal 3 ekor ikan cana maru. Nah, kalau ngomongin soal ikan gabus ini punya nama latin Cana spesies, termasuk ke dalam keluarga ikan Canidae. Penyebaran ikan gabus di Indonesia cukup luas. Biasanya ditemukan di sungai-sungai besar, di daerah aliran sungai, di danau maupun di rawa. Kebanyakan dari mereka sih ditangkap secara liar ya. Ikan dengan julukan ikan kepala ular ini masih jarang dibudidayakan di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa budidaya ikan gabus lebih menjanjikan dibandingkan budidaya ikan air tawar lainnya. Hal ini karena harga ikan gabus di pasaran masih cukup mahal. Dilansir dari Kompas TV, harga dari petani budidaya bibit gabus atau ikan haruan sudah cukup mahal. Untuk satu bibit ikan biasanya dijual dengan harga Rp1.700. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan bibit ikan lokal. Masih terdapat banyak perdebatan mengenai cara membudidayakan ikan gabus. Kebanyakan orang mengeluh bahwa untuk membudidayakan ikan snakehead ini lebih sulit dibandingkan ikan air tawar lainnya seperti ikan lele, mas, dan nila. Sebagian orang lagi meraup untung lebih banyak dengan berbudidaya ikan gabus. Lalu, apa yang menjadi kendala dalam membudidayakan ikan gabus? Dan bagaimana cara yang baik dan benar dalam membudidayakan ikan gabus dengan harga yang terjangkau? Sebelum ke pembahasan budidaya ikan gabus, mari kita kenali lebih dekat kandungan yang ada di ikan gabus. Kandungan ikan gabus. Ikan gabus ini meski terlihat menyeramkan karena termasuk ikan predator, daging ikan gabus ini jika dikonsumsi rasanya gurih, memiliki daging yang padat dan sedikit duri. Maka nggak heran ada banyak makanan olahan dari ikan gabus. Contoh yang sering ditemukan adalah pempek ikan gabus dan kerupuk ikan gabus. Selain rasanya yang enak, protein yang dikandung oleh ikan gabus cukup tinggi. Dilansir dari halosehat.com, setiap 100 gram daging ikan gabus dalam kondisi segar mengandung protein sebanyak 16,2 gram, karbohidrat sebanyak 2,6 gram, serta 0,5 gram lemak. Ikan gabus merupakan pemilik albumin tertinggi dibanding ikan-ikan lainnya. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pro kontra budidaya ikan gabus. Salah satu pembudidaya ikan gabus, Pepen Rohikmat, mengatakan bahwa meskipun gabus bisa hidup di hampir semua kondisi, membudidayakan ikan gabus cukup sulit dilakukan. Masalahnya terletak di proses pemijahannya. Ikan gabus harus memijah dalam keadaan yang nyaman. Andai kata jika terganggu, mereka akan stres dan tidak mau bertelur. Ikan gabus mirip dengan ikan cupang yang suka sendirian. Makanya kalau dipijahin, jantan betinanya harus PDKT dulu. Kalau enggak, bisa-bisa malah saling bunuh-membunuh. Selain itu, ketika ikan gabus sudah bertelur, telurnya belum tentu bisa menetas semua. Semua itu tergantung suhu dan parameter dari air. Memelihara ikan gabus menurut Ari, ketua dukun Cana komunitas pecinta ikan cana adalah gampang-gampang susah. Karena ikan gabus tidak bisa serta-merta dibudidayakan. Ikan gabus memerlukan perawatan yang ekstra seperti memperhatikan pakan hingga pengaturan akuariumnya. Perawatan ini sangat berpengaruh pada kualitas ikan untuk mengeluarkan warna, motif, hingga mental ikan. Kualitas ikan juga mempengaruhi harga ikan. Ari yang juga menjual ikan gabus mengaku bisa memperoleh omset mencapai 5 juta rupiah per bulan. Sisi lain budidaya gabus. Budiono, seorang pembudidaya ikan gabus asal desa Kemukus Gombong, telah berhasil membudidayakan ikan gabus. Ikan gabus yang berhasil ia besarkan kini tersedia di rumahnya, tak kurang dari 150 kg. Menurutnya, proses budidaya ikan gabus sama saja dengan pembesaran ikan lele. Hanya saja pakan ikan gabus yang lebih hemat. Ia juga menuturkan bahwa pakan yang ia gunakan berupa pelet atau voed ikan lele. Dengan pakan yang lebih hemat, harga ikan gabus jika dijual akan lebih tinggi dan menekan pembelian harga pelet.
Di Kota Malang ada Heru, pembudidaya yang beralih dari budidaya ikan lele menjadi budidaya ikan gabus. Dia beralih budidaya karena merasa pakan ikan lele yang semakin hari semakin tinggi. Pakan ikan gabus yang ia gunakan adalah cacing sutra yang biasa ditemukan di sungai dan persawahan. Dengan cara ini, Heru bisa menekan biaya pengeluaran pakan sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Menurutnya, budidaya ikan gabus lebih menguntungkan karena sekali panen, dari sepasang induk gabus bisa menghasilkan 10.000 ekor bibit ikan gabus. Ia menjual bibit ikan gabus ukuran 5 cm seharga Rp1.000 per ekor. Maka sekali panen satu induk gabus bisa menghasilkan 10 juta rupiah. Wah, gila ya, mantep banget nih. Selain menjual bibit ikan gabus, Heru juga tetap membudidayakan sebagian dari bibit ikan gabus itu hingga berukuran besar. Heru menyatakan bahwa ikan gabus di pasaran harganya cukup mahal, yaitu berkisar 65.000 hingga 85.000 kilogram. Ya, nggak heran sih, karena kalau masih banyak yang pro dan kontra mengenai budidaya ikan gabus ini. Kalau dilihat-lihat, masalahnya terletak di cara membudidayakan ikan konsumsi ini. Mungkin karena banyak pembudidaya yang merasa memijahkan ikan gabus ini cukup sulit, harga ikan gabus di pasaran juga menjadi cukup tinggi karena dampak dari budidaya yang sulit itu. Karena cukup sulit dibudidayakan dan banyak ikan yang meninggoy sebelum panen di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan baru-baru ini mulai mengembangkan pembenihan indukan ikan gabus dengan sistem jaring bertingkat, dengan harapan dapat meminimalisir kematian bibit ikan saat dilepaskan dari induknya, sehingga harga ikan gabus yang mahal bisa diturunkan. Cara membudidayakan ikan gabus. Sifat dari ikan gabus adalah predator, sehingga ikan gabus lebih suka makanan alami seperti Daphnia magna, maggot, ikan-ikan yang berukuran kecil, udang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk pemijahan atau pengembangbiakan bibit ikan gabus biasanya dilakukan di kolam yang diberikan tanaman air atau rerumput yang terendam air. Ini akan membuat indukan ikan gabus jauh lebih produktif, karena di sekitar tanaman ditemukan banyak sekali plankton atau hewan air yang berukuran kecil yang akan menjadi makanan alami ikan gabus. Pemilihan indukan gabus harus benar-benar indukan yang sehat, bergerak lincah dan agresif ketika terkena sentuhan. Ikan gabus jantan biasanya memiliki bentuk kepala oval, sementara ikan gabus betina memiliki bentuk kepala bulat. Bagi jantan ditandai dengan lubang genital yang berwarna merah, dan apabila ditekan akan mengeluarkan cairan bening. Sedangkan bagi ikan gabus betina, lubang genital berukuran besar dan akan mengeluarkan telur-telur kecil apabila ditekan. Selain itu, warna tubuh ikan gabus betina sangat kontras, sementara yang jantan lebih ke warna gelap. Bobot dan panjang serta kematangan gonad dari tubuh indukan dan sangat berpengaruh terhadap kesiapan ikan tersebut melakukan pemijahan dan kualitas serta kuantitas telur yang akan dihasilkan nantinya. Kamu sebenarnya bisa pilih ikan gabus yang beratnya minimal 1 kg dengan ukuran yang seragam karena ikan gabus merupakan ikan kanibal. Waktu penebaran benih yang tepat adalah pagi dan sore hari saat sinar matahari sedang tidak terik. Untuk jumlahnya bisa sekitar 20-30 buah indukan. Induk jantan dan betina dibiarkan selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah proses pembuahan terjadi, biasanya satu induk betina bisa menghasilkan kurang lebih 11.000 bibit ikan atau telur yang akan menetas dalam sehari. Suhu kolam harus tetap dijaga supaya tetap dalam temperatur 28 derajat Celcius. Larva ikan gabus memiliki cadangan makanan saat mereka menetas. Kamu baru bisa memberinya makan saat cadangan makanan itu habis. Kira-kira pada hari kedua setelah menetas. Larva ikan diberi makan artemia sebanyak 3 kali sehari. Ikan gabus baru bisa ditebar di kolam pembesaran saat bobot ikan gabus mencapai 10 gram per ekor, atau sekitar usia 2 mingguan. Karena ikan gabus bersifat kanibal ketika masih menjadi larva dan ikan kecil. Ya, kamu harus bisa selalu memastikan jumlah asupan makanan mereka tercukupi. Ikan gabus merupakan ikan demersal yang tidak terlihat dari atas permukaan air.
ikan gabus yang menampakkan diri di permukaan air justru harus diwaspadai. Sebab bisa saja ikan itu terkena penyakit atau lingkungan air yang tidak mendukung. Pengaturan suhu media pemeliharaan dan parameter kualitas air sangat berpengaruh terhadap tingkat mortalitas larva ikan gabus sebelum dan sesudah menetas. Dilansir dari jurnal Limnotek 2018, Prakoso mengatakan bahwa parameter air yang ideal bagi pertumbuhan ikan gabus adalah dengan suhu air 27 derajat Celcius. Maka dari itu, kamu harus rutin mengecek kualitas air dari dalam kolam gabus itu. Kesimpulan. Pada dasarnya, untuk membudidayakan ikan gabus memang susah-susah gampang. Harus telaten dan juga sabar. Kalau untuk membudidayakan yang pertama kali, pasti ada yang namanya gagal. Dan itu wajar terjadi. Kalau langsung berhasil, itu bonus. Faktor utama dalam membudidayakan ikan gabus ini adalah tentang bagaimana cara membuat ikan gabus itu nyaman dengan kondisi kolam. Kalau terjadi perubahan yang mendadak, bisa-bisa stres nih ikannya dan gak mau memijah. Bagaimana menurutmu? Apakah membudidayakan ikan gabus itu sulit dan mahal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.